Halo semua, kembali lagi di Debatin Aja. Kali ini kita akan debat masalah pentingnya penguatan pengurus internal dalam organisasi. Debat kali ini akan mempertemukan dua Panendratia kesayangan kita nih. Ada Panendratia KSK dan ada Panendratia Kebendaraan. Hore. Karena itu, teman-teman, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu masing-masing tim. Ada tim pro, silakan pengendara kebendaraan. Di sini saya sebagai tim pro ingin memperkenalkan diri. Saya apa? eh, Mengusung yang namanya tim pro dari tema kita, mosi kita hari ini pentingnya penguatan pengurus internal dalam organisasi. Oke, Dan terima kasih. untuk yang mendampingi saya si saya halangan hadir tidak tahu apa saya apa. Jadi mungkin jika berkenan ada yang membantu saya. Silakan Aska, Ya, pembicara dua. Selamat malam semua. Nama saya Lazuardi Askarangkuti. Di sini saya akan mendampingi Alfa sebagai tim pro dan mengusung tema pentingnya penguatan pengurus internal dalam organisasi. Oke, terima kasih tim pro. Selanjutnya, mari kita boleh perkenalan diri dari tim kontra. Silakan. Halo, salam 24 jam. Salam perhimpunan teman-teman semua. Kami dari tim kontra dari Paniradia KSK. Saya sendiri Cila. Dan hari ini saya didampingi oleh teman saya, rekan saya, ada Alia. Boleh memperkenalkan diri. Halo teman-teman, Nah, aku Alia, aku dari Panendra Dia KSK di sini. Aku sebagai tim kontra yang menemani teman-temanku dari KSK juga ada Cila dan Aska. Oke, terima kasih tim kontra. Oke, untuk memulai debat kali ini, seperti biasa kita akan memulai dari latar belakang apa sih mosi perdebatan kita pada hari ini. Eh, Oke, apa itu penguatan internal? Penguatan internal merupakan serangkaian upaya-upaya yang bertujuan meningkatkan produktivitas serta mengurangi tingkat kesalahan komunikasi di dalam tim. Kelebihannya, dengan internal yang solid, kita bisa menjalankan tim secara lebih efektif yang bekerja dalam tim bukan dalam grup, sehingga waktu dan hasilnya bisa sesuai dengan target. Kekurangannya, dalam kelompok terdiri dari banyak kepala, sehingga ada banyak sikap, ide, gagasan yang perlu dikoordinasikan dalam mencapai tujuan. Jeffrey Hall menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 50 jam waktu bersama untuk mengubah tahap dari kenalan belaka ke teman biasa. 90 jam untuk beralih dari tahap itu menjadi status teman. Dan lebih dari 200 jam sebelum Anda dapat mempertimbangkan seorang itu menjadi teman dekat Anda. Jadi kita debatin aja, pentingkah penguatan internal dalam organisasi? Kita mulai debat ini dengan sesi pertama yaitu mulai dari kubu pro, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, di sini saya pembicara pertama akan memaparkan yang namanya berkomunikasi dalam organisasi tersebut. Di sini yang pertama-tama akan saya jelaskan adalah memang dalam sebuah organisasi terdiri dari banyak sekali kepala. Tetapi sebenarnya yang menjadi poin utama dalam organisasi adalah mempererat hubungan antar kepala tersebut. Jadi di sini kita sangat menjunjung tinggi yang namanya kerukunan, yang namanya pergaulan yang tidak dalam kondisi toksik.
Untuk apa? Untuk menjadikan organisasi kita menjadi sebuah tempat yang bisa dibilang sebagai rumah mungkin. Di situ kita dapat berkenalan dengan banyak orang karena bagusnya komunikasi kita ya, antara kepala yang kita. Maka di sini bagaimana bisa organisasi tersebut jika tidak ada komunikasi yang ideal, jika tidak ada komunikasi yang intens di antara kita, ya yang akan terjadi adalah perpecahan di antara kita sendiri karena kita tidak memahami satu sama lain. Mungkin jikalau salah satu dari kita sibuk dan kita sudah sering berkomunikasi dengan dia, maka kita akan tahu kesibukannya apa. Jadi untuk yang namanya memahami satu sama lain di sini bisa dibilang sangat baik gitu dalam pemahaman satu sama lain. Tetapi jikalau misalkan kita tidak mengetahui kesibukannya apa, kita tidak mengetahui keadaannya bagaimana, kita masih kurang komunikasi, maka di situ akan terjadi yang namanya negative thinking dan kurangnya pemahaman antara satu dan lainnya. Maka di sini kami sebagai tim pro, kami menilai bahwasanya yang namanya komunikasi dalam organisasi tersebut itu adalah asas keberhasilan dalam organisasi tersebut. Jadi itu sangatlah penting, sangatlah positif juga. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih tim pro. Selanjutnya kita akan memulai mendengarkan dari pemaparan latar belakang dari tim kontra. Kepada tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya saya ingin membacakan kembali tema debat kita hari ini supaya kita sama-sama mencerna dan memahami ya. Pentingnya penguatan pengurus internal dalam organisasi. Kami sendiri, tim kontra ini memberikan limitasi. Limitasi di sini berarti di mana pembahasan kita ini berhenti sampai di mana dan di mana kita bergerak. Limitasi dari kami adalah penguatan internal di sini adalah Permira Pusat dan eksternalnya adalah Permira Perwakilan. Nah, kalau kita mengadopsi atau menggarisbesari limitasi tersebut, berarti dari kesimpulan yang saya ambil dari tim pro tadi menjelaskan bahwa kurangnya kedekatan atau komunikasi satu sama lain. Namun, menurut kami, tim kontra sendiri, apabila kita terlalu fokus kepada penguatan internal, maka tidak akan seimbang. Kita menjadi lupa dengan yang namanya pihak eksternal atau yang di sini disebut dengan permira perwakilan. Kita jadi melupakan mereka dan sebuah organisasi itu tidak mencapai keseimbangan atau balance. Ditambah lagi, permira sendiri itu bentuknya mengadopsi bentuk federasi, yang artinya kita berpisah-pisah. Dan ditambah lagi, Permira Pusat tahun ini mengadopsi pepatah dari Palapa sendiri, yaitu Mitreka Satata, yang artinya menyatukan semua daerah-daerah. Apabila kita terlalu terpusat atau terlalu konsentrasi dengan yang namanya penguatan internal, maka kita melupakan pepatah ataupun moto kita tadi, yaitu menyatukan semua permira perwakilan dan permira pusat. Jadi kurangnya kolaborasi menurut saya. Apalagi dikatakan tadi oleh pihak pro adalah pentingnya mendalami satu sama lain sehingga tidak ada omongan negatif. Kita punya yang namanya privasi. Untuk apa kita tahu sedalam-dalamnya pribadi seseorang di dalam sebuah organisasi. Tetap ada limitasi, tetap ada privasi satu sama lain. Yang penting kita berjumpa ketika kita punya kepentingan, kita bisa mengatur waktu atau mencapai kesepakatan, maka menurut saya organisasi itu bisa berjalan. Tidak mesti tahu lalu dalam. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih tim pro. Selanjutnya kita akan memasuki tahap kedua dari debat kita, yaitu adalah sesi pertanyaan dari panelis yang karena tadi sudah dimulai oleh kubu pro, maka sekarang kita akan mulai sesi kedua kita dengan kubu kontra. Kubu kontra,
Pertanyaannya dari nomor 1 ya. Kubu kontra. Seperti yang kubu kontra jabarkan. Kubu kontra kubu kontra mengatakan bahwa dengan penguatan internal itu bisa menghambat kinerja kolaborasi kita dengan pihak eksternal, yaitu perwal-perwal. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa kita mempererat hubungan dengan perwal-perwal, sedangkan di dalamnya tidak dikuatkan? Dengan dalamnya rapuh, pondasinya rapuh, bagaimana kita bisa untuk menopang berbagai macam keinginan teman-teman dari perwal, begitu. Jika tidak terlaksananya penguatan internal kepada kubu kontra, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi di sini mungkin kita bakal ngebahas, tadi kan disebutkan bahwa akan menghambat eh, kepada hubungan-hubungan eksternal. Maksud dari kami sendiri sebenarnya bukan menghambat, cuma hanya saja kalau misalkan terlalu fokus sama organisasi internal, eh, nanti lebih sering organisasi eksternal itu nggak bakal kepegang gitu. Dan kalau misalkan kita terlalu fokus pada organisasi internal atau penguatan internal, eh, sebenarnya saya ingin bertanya dulu, cara penguatan organisasi internalnya itu seperti apa? Atau mau mengadakan sering-sering rapat dan pertemuan atau segala macam? Eh, itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Eh, ibaratkan kita ini anggotanya banyak, kepalanya banyak, menyatukan banyak kepala itu nggak mudah. Belum lagi em, banyaknya waktu yang dibutuhkan buat kita eh, melakukan penguatan organisasi internal itu. Makanya saya tadi bertanya, gimana sih caranya nguatin organisasi internal yang kalian maksud itu? Kalau misalkan kita melakukan segala macam rapat atau cuma pertemuan biasa, setiap orang biasanya punya prioritasnya masing-masing. Tentunya lama. Nah, kegiatan itu bisa kita alihkan dan fokuskan kepada tugas dan kebutuhan organisasi lainnya. Kalian sendiri, tim kita sendiri kan punya broker, punya eh, program-program lain yang lebih penting. Nah, itu. Mungkin itu sih dari saya. Masih Atau ada mungkin tersisa 20 detik, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup? udah, Cukup? mungkin cukup. Oke, Iya, terima cukup. kasih. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kubu kontra. Silakan 2 menit kubu pro untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kubu kontra. Silakan. Iya. Saya sebagai kubu pro akan menanggapi apa yang telah dikatakan. Menurut saya, tantangan terbesar dalam suatu organisasi justru bukanlah yang eksternal dulu. Justru menurut saya adalah yang internal dulu. Kenapa? Kalau yang internalnya saja terpecah belah, bagaimana caranya menyatukan eksternal? Jangan seperti itu. Jadi menurut saya, sebagai contoh kita ambil Permira Pusat, yang sebenarnya sesama internalnya saja lokasinya berjauhan. Contoh saya di Moskow, Alfa di Tula, lalu lalu juga di Rostov atau di mana itu saya lupa. Lalu Cila dan Alia itu di Toms. Nah, justru dari segi internalnya saja jarak kita sudah berjauhan. Nah, ditambah lagi yang eksternal yang mana itu perwal-perwal itu juga memang ada banyak. Justru yang menurut saya penguatan yang harus diutamakan, yang harus diutuhkan adalah di dalam internalnya dahulu. Ketika internal sudah jadi, sudah utuh, sudah menjadi satu kepala walaupun isinya awalnya berbeda-beda, maka akan dengan mudah seharusnya kita kuatkan uh, setelah kita ikutkan pihak-pihak eksternal seperti perwal dan lain-lain sebagainya. Justru ketika internalnya sudah kuat, ketika internalnya sudah jadi, apa sih Permira itu? Apa sih seperti apa sih PPI di Rusia itu?
Itu kan berarti dari pihak internalnya dulu, bukan pihak eksternalnya dulu. Ya kan? Orang akan mengenal Permira itu sebagai pihak internal. Ketika pihak internalnya sudah kuat, orang akan mengenal Permira dan kita dengan mudah mengikat Perwal dan pihak-pihak luar lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, masih ada 6 detik. Apakah ingin dilanjut? Nah, sudah, tidak. Oke, terima kasih dari Kubu Pro. Selanjutnya kita akan lanjut masing-masing. Namun saya tidak sependapat dengan menyatukan isi kepala menjadi satu yang disampaikan oleh Kubu Pro tadi. Pertanyaannya, apakah bisa? Bukan apakah bisa, tapi bagaimanakah menurut Kubu Pro, apakah sepadan waktu yang dihabiskan untuk cukup lama ya, waktu yang cukup lama untuk penguatan internal. Apakah itu sepadan dengan hasil yang ditargetkan untuk keberlangsungan baik untuk pihak internal ataupun target-target organisasi? Waktu kalian 3 menit dimulai dari saat kalian berbicara. Saya di sini akan menjawab. Jadi sebenarnya cara pendekatan dalam hal komunikasi, khususnya dalam segi internal kita, itu sebenarnya tidak diharuskan untuk menghabiskan waktu. Karena kita ini dapat yang namanya sambil menjalani proker, sambil juga membuat yang namanya persatuan kita dengan caranya pertama di grup mungkin kita adakan sesuatu yang membuat kita bisa lebih mengenal, atau di grup kita bisa saling bercanda, atau di grup kita bisa saling tanya hal yang di luar organisasi mungkin. Dan ketika interaksi-interaksi tersebut terjadi dalam grup tersebut, maka pemahaman satu sama lain. Misalkan saya ingin menanyakan, judul film yang bagus apa nih? Ternyata ada yang nimpalin. Nah, di situ akan terjadi interaksi-interaksi lainnya yang akan berujung pada, oh ternyata orang ini suka ini, oh orang ini suka ini. Di situ akan timbul yang namanya pemahaman kita terhadap orang lain. Sedikit demi sedikit, memang terlihatnya remeh, ya. Remeh dan kecil. Tapi nanti ketika sudah sambil menjalani program kerja kita, akan timbul yang namanya rasa segan atau rasa tidak enak. Jadi gimana pun ketika kita menjalankan program kerja tersebut, ketika udah dibarengi rasa, akan tetap menyempatkan waktu untuk cimpung dalam program kerja tersebut. Jadi di dengan sia-sia, atau mungkin kita memang hanya 1 tahun ya berorganisasi, tapi tidak menutup kemungkinan setelah organisasi kita selesai kita masih bisa ngobrol, kita masih bisa komunikasi. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena itu yang membuat kita dapat memahami satu sama lain secara mendalam. Jadi kita nggak harus japri-japrian tanya kamu suka makan apa, kamu suka pergi kemana. Kita cukup bangun interaksi-interaksi kecil saja di grup gitu, dengan ya tanya jawab simpel. Di situ ya tidak akan terbuang waktu kita gitu sambil menjalani organisasi. Jadi cukup sekian dari saya, melihat waktu sudah habis. Oke, terima kasih. Terima kasih tim Pro. Silahkan diberikan waktu 2 menit untuk tim kontra menanggapi apa yang disampaikan oleh tim Pro. Waktu dimulai setelah teman-teman berbicara. Oke, baik. Metode yang diadopsi atau yang diambil oleh tim Pro sendiri, penguatan internal sendiri menurut saya masih kurang valid.
mereka mengatakan bahwa cara penguatan internal di sini adalah dengan mengaktifkan grup, misalnya menanyakan makanan kesukaan, hobi, dan lain-lain gitu di grup itu sendiri. Menurut saya, seiring berkembangnya zaman, em, uh, seiring berkembangnya zaman, menurut saya orang-orang yang apalagi generasi-generasi kita seperti generasi Z dan generasi Alpha di bawah kita itu masih um, apa ya namanya ya sangat menjaga yang namanya privacy. Jadi privasi mereka itu jarang mereka mau membuka identitas mereka atau kadang-kadang mereka itu nggak suka yang namanya sok kenal sok dekat gitu. Nah, penting dan di sini menurut saya pentingnya tahu limitasi atau privasi atau batas-batas di dalam berhubungan dengan orang lain atau sesama manusia. Kita nggak boleh terlalu terlibat secara privasi. Namun kembali lagi bahwa kita ini organisasi, punya tujuan, punya target, dan punya konsekuensi. Yang pastinya setiap individu yang ketika masuk ke dalam Permira Pusat itu sudah mengerti bahwa saya berorganisasi tentang membahas tentang organisasi, bukan tentang hal pribadi. Jadi bukan lagi tentang saya, tapi tentang organisasi atau tentang kita semua. Jadi perlu diseimbangkan antara mengatur uh, apa ya, mengatur hubungan pribadi dengan hubungan berorganisasi satu sama lain. Menurut kami itu. Terima kasih. Oke, masih ada 5 detik. Mau dilanjutkan cukup? Cukup. Oke. Terima kasih. Oke, kalau begitu kita beri aplaus untuk dua kubu telah menyampaikan argumentasinya terkait masalah yang dipaparkan. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai dari tim pro. Tim pro. Oleh karena itu, pertanyaan pertama akan dilemparkan oleh tim kontra. Tim kontra waktu 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Jadi gini, menurut sesuai dengan yang teman saya dari tim kontrak katakan tadi, um, untuk oke, sesuai dengan sesuai dengan arahan dan perkataan dari teman saya dari tim kontra tadi, dikatakan bahwa um, privasi di organisasi ini sangat penting dan kita semua punya tujuan, kan? Nah, untuk itu saya ingin bertanya, eh, cara seperti apa sih yang tim pro ambil dan pikirkan sebenarnya untuk memperkuat internal itu sendiri tanpa eh, melewati limitasi-limitasi yang sudah dikatakan oleh Cila tadi. Dan kemudian sistem kepemimpinan seperti apa sih yang kira-kira bagus dan baik digunakan dalam eh, pelaksanaan organisasi ini agar sesuai yang kalian katakan tadi, semuanya bisa bergabunglah menjadi satu, baik sistem internal maupun eksternal. Terima Waktu kasih. habis, terima kasih. Silakan untuk tim pro menjawab pertanyaan dari tim kontra. Waktu 3 menit dimulai setelah Anda berbicara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kubu kontra. Menurut saya akan ambil contoh uh, untuk suatu penguatan internal di suatu tim, yang mana saya ambil contoh sebagai uh, boleh nggak kalau kita sebut di suatu pemerintahan? Oke, kita coba dulu di suatu pemerintahan pusat. Misal ada suatu pemerintahan pusat di negara A, kita sebut gitu ya. Di mana di situ ada pemimpin suatu negara tersebut, lalu ada wakilnya, bendahara, sekretaris, dan lain-lain sebagainya, sebelum mencakup seluruh anggota. Cara paling terbaik menurut saya adalah untuk menguatkan seluruh internalnya
adalah dari yang berada di dalam rumah pemerintahannya itu dulu. Dengan seperti apa? Dengan cara mengobrol basa-basi dulu, lalu eh, kita ajak kumpul dan kita ajak makan-makan atau apapun itu. Begitu juga yang diterapkan, saya juga melihat itu yang diterapkan di Perwal, yang mana saya adalah saya lebih mengetahui permira perwakilan di Moskow, yang mana cara penguatan internalnya adalah dengan cara kumpul, mengadakan agenda bersama, lalu apa, ada suatu acara-acara gitu, atau bahkan yang sekarang yang lagi ramai adalah mengadakan buka bersama. Dan dengan cara-cara seperti itu, saya sangat yakin yang dimana kita sifatnya bisa mengumpulkan semua orang, maka di dalam internal suatu organisasi atau pemerintahan atau tim atau apapun itu akan menjadi jauh lebih kuat dibanding kita repot-repot harus menguatkan pihak eksternalnya terlebih dahulu. Internal tetap harus menjadi yang utama dan menjadi nadi suatu organisasi. Sekian dari saya, cukup. Oke, masih ada 1 menit lagi. Apakah ingin dilanjutkan? Tidak, seperti Cukup. itu caranya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan diberikan tanggapan oleh tim kontra. Waktu 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Oke, baik. Sepertinya kita ini masih lupa ya tujuan dari tema atau tema kita tadi itu apa? Penguatan internal organisasi. Nah, Aska itu tadi mengkaitkan dengan yang namanya Permira Moskow. Tadi saya di awal sudah berikan limitasi bahwa limitasi kita adalah Permira pusat dan eksternalnya adalah pihak Perwal. Sementara Aska membahas tentang Perwal. Kalau kita memikirkan kembali penguatan Perwal Moskow, maka pihak eksternal di sini sudah berubah lagi perannya. Perwal-perwal lain atau organisasi-organisasi di luar Permira Moskow. Itu berarti kan sudah ranahnya Permira Moskow, bukan ranahnya Permira Pusat. Sementara tujuan kita tadi adalah penguatan internal Permira Pusat. Jadi menurut saya analoginya kurang cocok. Tapi kembali lagi, kami belum mendapatkan jawaban sistem kepemimpinan apa yang dipakai supaya penguatan internal ini benar-benar tercapai. Begitu. Sepertinya waktu sudah selesai ya, itu saja. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan tanggapan terakhir disampaikan oleh tim Pro. Waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Tim Pro. Jadi di sini saya menanggapi sebagai tim pro ya, yang mana saya sendiri mengatakan bahwasanya Aska barusan menanggapi kalau misalnya itu perwal. Tapi sebenarnya kita juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut dalam Permira Pusat. Misalkan ya, kalau misalkan kita berujuk pada jam waktu Moskow, mungkin kita bisa ngabuburit bareng, atau ngobrol-ngobrol bareng, dialog-dialog ringan bareng. Jadi di situ secara tidak langsung juga akan terpupuk dengan sendirinya gitu loh, proses kebersamaan kita gitu loh. Jadi cara implementasi kegiatan sendiri kita hanya butuh yang namanya improvisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang itu kelihatannya misalnya cuma buat perwal, tapi sebenarnya dengan pengimplementasian kegiatan yang sedemikian rupa juga bisa kita improvisasikan dan kita aplikasikan untuk Permira Pusat sendiri gitu loh. Hanya bedanya mungkin kalau misalnya Permira Pusat ya online, tidak offline seperti Perwal gitu. Jadi di sini apa salahnya gitu loh kita mencoba, orang kalau misalnya memang kita sedang tidak ada kegiatan lain juga ya kita bisa gitu loh, kita bisa mencoba sedikit demi sedikit gitu loh, memupuk kebersamaan gitu loh. Jadi ya secara tidak langsung lah bisa terpupuk dengan sendirinya lah. Sudah, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Masih ada 10 detik. Apakah ingin dilanjut?
Sudah, itu saja tanggapan dari saya. Cukup. Oke, terima kasih tim kontra. Silahkan tim pro untuk menanggapi diberikan waktu 1 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Sorry, Baik, saya tim dari kontra tim kali. Tim kontra, mohon maaf peserta, santai, slow. Silakan tim kontra. Mau jadi tim pro juga nggak apa-apa. Oke, baik. Saya dari tim kontra mungkin mau menanggapi beberapa hal saja. Seperti yang sudah dikatakan tadi, merujuk pada contoh-contoh kegiatan yang dilakukan oleh Perwal Moskow ya kalau tidak salah, dan ini juga dilakukan pada Perwal Pusat. Eh, Mungkin balik lagi pertanyaannya ada pada diri kita sendiri, apakah sebenarnya kegiatan itu efektif jika dilakukan di pusat itu sendiri, mengingat bahwa kita sendiri setiap anggotanya berjauh-jauhan. Dan bukankah sebenarnya kegiatan ini pernah dilakukan dan beberapa kali dilakukan? Apakah itu sebenarnya benar-benar tercapai keinginan memperkuat internal itu sendiri? Dan satu hal lagi sebenarnya adalah masalah waktu. Seperti yang kita lakukan saat ini, misalkan yang waktunya berbeda jauh, ada jarak, itu kan sulit untuk dipertemukan. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita untuk mencapai topik utama yang sedang kita debatkan hari ini? Seperti Yes, itu. waktunya sudah habis. Terima Terima kasih. kasih tim kontra. Silakan tim pro diberikan waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya. Izinkan saya menanggapi kembali. Untuk suatu hal yang namanya seperti buku bersama, itu memang saya ambil sebagai contoh saja. Contohnya yang ada saya sebutkan sebelumnya adalah yang di Perwal. Lalu menurut saya, apakah lalu pertanyaannya kembali lagi kepada tim dari tim kontra, bagaimana cara yang paling tepat untuk meningkatkan keutuhan secara internal dalam suatu organisasi, dan di sini saya akan terus terang di mana organisasinya tersebut adalah Permira Pusat. Permira Pusat. Menurut saya untuk saat ini ya cara yang paling tepat adalah dengan cara sering mengadakan kumpul bersama, rapat ataupun diskusi, dan mungkin beberapa dari kita bisa menemukan waktu untuk semuanya berkumpul, atau mungkin beberapa saja uh, dari BPH. Menurut saya, cara yang paling tepat untuk penguatan suatu internal adalah berkumpul dan berbincang secara bersama. Saya ambil contoh sebagai Perwal, di mana waktu saat kemarin ada buka bersama. Mengapa hal itu mengapa hal itu membuat saya berpikir bahwa penguatan internal dapat dilakukan dengan cara berkumpul dan makan sekali bersama, walaupun untuk bermira pusat hal seperti itu sangat susah untuk dilakuin, mengingat jarak kita semua sangatlah berjauh. Namun bukanlah suatu ketidakmungkinan di mana kita semua dapat berkumpul dengan cara platform online seperti ini, ataupun dengan cara rapat, ataupun dengan suatu inovasi ataupun gagasan dari suatu acara yang mana bisa kita lakukan sebagai penguatan uh, internal dalam Permira Pusat. Contoh acara tersebut adalah beberapa hal yang mungkin pernah dilakuin, yaitu Putra-Putri Permira. Dimana ketika kita semua sibuk, konsepnya adalah dimana ketika kita semua sibuk mengatur suatu acara, maka saat itulah momen kita bisa bersama lebih. Oke, waktu habis. Terima kasih. Kita akan berikan kesempatan untuk tim pro bertanya kepada tim kontra. Kalau begitu, tim pro waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, di sini saya akan bertanya kepada tim kontra. Kalau misalkan kalian menyangkal yang namanya argumen kami tentang bagaimana cara mempererat komunikasi antara kita, sekarang apa yang akan terjadi jikalau misalkan kembali ke argumen kalian sendiri yang tadi sudah kalian paparkan, kalau misalkan memang kita yang berorganisasi ini hanya berorganisasi dengan
istilahnya ya bahasanya tanpa hati lah, tanpa hati. Jadi hanya proker mengerjakan proker, deadline mengerjakan proker, deadline. Apa yang akan terjadi? Ya kita sebagai manusia yang normal lah ya, yang punya hati lah ya, dan logika ya. Apa yang akan terjadi jika dalam organisasi tersebut kita hanya seperti itu bekerja? Udah, gitu Ya, aja. masih Saya ada nggak- tersisa 3 detik. sudah cukup. Oke, itu pertanyaan dari tim kontra. Apakah tim kontra punya hati? Silakan kepada tim pro, waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik teman-teman. Bu- bu- eh, bukan kami tidak punya hati ya, berarti kalau tidak mementingkan penguatan internal itu, oh berarti kalian nggak punya hati, bukan? Kami tetap punya hati, tapi di sini kita harus perhatikan bahwa sistem yang kami pakai dalam berorganisasi ini, sistem kepemimpinan di sini adalah semi otoriter. Apa itu semi otoriter? Yang berarti adalah pengambilan keputusan itu dipakai adanya perbedaan dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kalau tadi penguatan internal yang dibahas oleh Punggawa, sepertinya mereka mengadopsi yang namanya sistem kepemimpinan demokratis. Sementara banyak kepala di kita nih, tapi kalau mengadopsi yang namanya sistem kepemimpinan demokratis, berarti setiap individu opininya sangat diperlukan dan diperhitungkan. Sementara semi otoriter, pengambilan keputusan di sini adalah tetap dikendalikan atau fokus kepada pemimpinnya, namun tetap memperhitungkan opini-opini dari setiap individu. Tapi dia tetap pegang kendali, dia tetap kontrol nih. Cuman dia mendengarkan juga. Tapi kalau demokratis, semuanya harus didengarkan. Sementara kita ada banyak gitu. Jadi menyatukan kepala itu tidak mudah. Dan yang kedua adalah sistem periode kita cuma tahun dan banyak proker-proker yang tingkat urgensinya tinggi, waktunya juga mepet ataupun waktunya juga berdekatan. Kalau kita memakai sistem kepemimpinan demokratis atau penguatan internal tadi yang seperti dikatakan ngumpul-ngumpul apalah, itu terlalu membuang waktu, kurang efektif. Sementara kita butuh dalam situasi yang istilahnya krisis. Kalau situasinya krisis, bagaimana mau nanya semuanya? Misalnya ada 100 kepala nanyain satu-satu, kan lama. Sementara situasi kita krisis. Yang kedua adalah organisasi ini adalah organisasi kita sifatnya istilahnya industri yang kompetitif, di mana kita tidak hanya bergerak kepada perwira pusat, tapi kita juga perlu melihat keadaan lingkungan kita seperti PPI lain. Kita juga bukan bersaing, tapi mengikuti alurnya mereka juga. Kalau misalnya kita terlalu terfokus kepada diri sendiri atau terlalu sentral, tidak merata kan jadinya. Apalagi kita federasi hitungannya gitu. Itu yang menjadi fokus kami. Yang kedua adalah melihat realita. Permira bersinergi kemarin kita sudah lihat. Sementara kita ya hitungannya misalnya ada 45 anggota Permira pusat, tapi yang hadir kemarin cuma 10 orang. Di mana letak penguatan internal tadi? Di mana letak metode yang kalian maksud tadi? Jadi kami perlu penerapannya, kami perlu kerja nyatanya, bukan hanya teorinya. Terima kasih teman-teman. Oke, masih ada tersisa 7 detik. Apakah cukup? Cukup? Oke. Silakan teman-teman kubu pro untuk menanggapi jawaban yang disampaikan oleh kubu kontra. Waktu 1 menit dimulai setelah Anda berbicara. Ya, sebelumnya saya ingin memuji dulu. Kalau misalnya ada lomba debat, kayaknya Cila yang paling mantap ya. Maju paling depan. Nah, lalu saya ingin menanggapi kemudian dari kubu kontra. Memang saat ini untuk Permira Pusat, saran untuk cara-cara yang telah dilakukan masih belum 100% mengenai sasaran, tepat sasaran untuk penguatan keutuhan secara internal. Okay? Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukannya. Memang akan ada beberapa yang jauh-jauh seperti Perwal dan lain-lain, kita tidak bisa bukan kita sulit untuk merangkulnya. Tapi tetap menurut saya penguatan di internal, cara-cara penguatan untuk menguatkan internal itu harus dilakukan terlebih dahulu dibanding yang eksternal. Saya seperti itu. Oke, masih ada 3 detik. Apakah cukupkan? Cukup?
Oke, terima kasih. Jadi silakan tim kontra untuk menanggapi pertanyaan feedback dari apa? Tim pro. Waktu 2 menit dimulai setelah Anda berbicara. Iya, oke, baik. Eh, Mungkin saya dari tim kontra akan memberikan beberapa tanggapan terakhir ya. Sesuai sama yang Aska bilang tadi, eh, tim pro tetap mempertahankan pendapatnya pada tetap harus memperkuat internalnya dulu, baru eksternal. Namun saya di sini punya sedikit pertanyaan dan beberapa permasalahan sebenarnya. Internal yang dimaksud di sini itu kalau konteksnya adalah organisasi pemerintah pusat, internal yang dimaksud dalam hal ini bukan hanya BPH, bukan, tapi juga departemen-departemen lainnya. Sementara saya belum melihat hasil kerja nyata dari hal itu sendiri. Dan eh, pertanyaan dari kalian tadi, saya mendukung pendapat dari Cila. Kita bukannya tidak punya hati, kalau misalkan kita tidak benar-benar melakukan topik pentingnya penguatan internal tersebut. Hanya saja, hanya saja mungkin eh, kita bisa menggunakan sistem-sistem yang lebih baik lagi, yang seperti yang sudah dijelaskan Cila tadi, sistem semi otoriter di mana mungkin pemimpin dapat memperhitungkan beberapa masukan dari anggota tim, tapi dia eh, tetap yang sebagai pemimpin yang melakukan dan memberi keputusan yang cepat dan tegas tanpa harus berdemokrasi seperti sistem-sistem sebelumnya, seperti itu. Jadi pemimpin dapat memberikan arahan yang jelas dan memberikan tindakan-tindakan apa sih yang harus diambil sehingga itu akan lebih efektif untuk para anggota-anggota di bawahnya. Dan pemimpin itu adalah pemegang kendali di organisasi seperti ini. Apalagi kita kan organisasinya tidak hanya di satu tempat kan. Ada yang di Moskow, di ujung timur, barat, utara, dan Waktu selatan. sudah habis. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Ya, izinkan saya nanya, itu sudah dijalankan. sudah. Ya, baik ya. Untuk yang sifatnya demokratif, seperti yang dari kubu kontra bilang, mungkin sebagai contoh ada 100 orang, tidak mungkin rasanya pemimpin ngambil atau menuruti semua yang dipikirkan atau yang diucapkan oleh 100 orang dalam suatu organisasi. Dan kalau pemimpin memang harus memilih mana kira-kira isi kepala atau isi ungkapan yang diucapkan oleh 100 orang tersebut dengan dengan sifat kepemimpinannya mana yang nggak harus diutamakan. Lalu dengan pertanyaan seperti lalu dengan ungkapan seperti itu, menurut kubu kontra, apakah dengan sifat semi otoriter penguatan internal akan dapat dilakukan dan juga eksternal pun dapat dilakukan. Gitu. Oke, masih ada 5 detik. Cukup. Pertanyaan kontra ke pro, waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Apa pendapat kalian tentang keefektifan penguatan internal Permira Pusat sekarang? Contohnya seperti Permira bersinergi. Bagaimana menurut kalian kerja nyatanya, eksekusinya, apakah sudah efektif dengan penguatan internal Permira Pusat periode ini? Dan yang kedua, apakah menurut kalian sistem kepemimpinan demokrasi itu cocok untuk Permira Permira Pusat dan Perwal-Perwal yang bentuknya federasi? Itu aja sepertinya. Masih ada 18 detik. Apakah dicukupkan? Oh iya, bagaimana kalian menyeimbangkan semuanya dengan waktu yang berbeda tiap kota?
gitu, menyeimbangkan chemistry tadi. Cukup, oke. Pertanyaannya akan dijawab oleh teman-teman dari tim Pro. Oke, jadi Dua saya menit, akan singkat pada. 3 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Jadi kemarin apa yang terjadi dengan Permira Bersinergi? Kalau misalnya menurut pandangan saya, untuk mengadakan sebuah kegiatan yang mana dihadiri oleh banyak anggota dari kita sendiri, anggota internal ya. Nah, dari situ makanya kalau misalnya kita berbicara tentang bagaimana demokrasi kerja nyata, sebenarnya semua akan berjalan baik dengan adanya hubungan komunikasi yang baik antara internal kita gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya kita melakukan pendekatan dari awal, kerja nyatanya tidak akan seperti Permira Bersinergi yang kemarin. Saya yakin mungkin lebih ramai lagi yang akan datang dan lebih ramai lagi yang antusias untuk mengikuti acara-acara Permira selanjutnya. Itu dari saya untuk menanggapi kerja nyata ya dan efektivitas Permira Bersinergi yang barusan dilontarkan oleh tim kontra. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Masih ada 15 detik. Apa mau dilanjut? Sudah. Cukup, oke. Di sini saya dari tim kontra ingin menyampaikan beberapa hal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, ini semua tidak akan terjadi jika ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, cara mencapainya itu seperti apa dan bagaimana. Dan topik kita di awal adalah penguatan internal itu sendiri. Apakah penguatan internal itu sendiri efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian sudah sebutkan tadi, seperti yang tadi kalian bilang, di awal sudah ada cekcok dan segala macamnya. Dan itu sudah terlanjur terjadi. Apakah sesuai dengan topik kita kali ini, penguatan internal yang akan kita lakukan setelahnya itu eh, bagus dan baik, atau bisa kita sebutkan dapat menjadi efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terlanjur terjadi sebelumnya. Seperti itu. Oke, cukup. Silakan tim Pro untuk menanggapi tanggapan terakhir dari tim kontra. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan dari tim terakhir adalah apakah jika dengan penguatan suatu internal akan efektif uh, supaya penguatan eksternal dapat terjadi, lalu internal pun juga, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana suatu organisasi itu berjalan. Oke, dengan cara seperti ini, uh, saya sangat yakin di mana penguatan internal dapat mengukuhkan. Jika kita melakukan penguatan secara internal, kita juga dapat mengukuhkan apa yang ada di eksternal. Menurut saya, cara yang paling tepat adalah kita tetap mengukuhkan apa yang di internal Permira Pusat. Iya, saya tidak hanya berbicara tentang BPH, tapi juga semua departemen di Permira Pusat. Ketika kita sudah berhasil menyatukan itu semua menjadi suatu organisasi yang kokoh, maka akan dengan mudah kita menggayat semua yang ada di pihak eksternal. Apapun itu Perwal, mau itu pihak KBRI, dan lain-lain sebagainya. Dengan syarat kita harus menguatkan dulu pihak internal kita sendiri. Selesai. Oke, terima kasih. Oke, dengan itu berakhir sudah sesi kelima kita. Kita akan lanjut ke sesi terakhir, yaitu adalah sesi pemaparan kesimpulan. Dan akan dimulai dari Regu Pro. Kepada Regu Pro, waktu dan tempat, persilahkan. Di sini saya akan memaparkan hasil akhir dari opini kami ya. Seperti yang kita lihat bersama ya, bagaimana sekarang kondisi istilahnya kondisi internal kita, internal bukan hanya BPH, tapi internal juga dengan kadep-kadep, internal dengan anggota pengurus Permira Pusat yang khususnya yang di grup. Kita kan sudah melihat sendiri nih, gimana sih
apa sih yang terjadi kalau misalnya kita tuh kerja cuman proker, deadline, tanpa adanya yang namanya pendekatan secara internal, pendekatan komunikasi, pemahaman satu sama lain. Ya dengan itu makanya yang namanya pendekatan internal, komunikasi ini sangatlah penting gitu loh. Karena kalau misalnya tanpa adanya pendekatan gini, akhirnya apa yang terjadi? Ya seperti yang kita lihat sendiri kerja nyatanya di Permira Bersinergi, apa yang kita lihat di sana? Ya hanya manusia-manusia itu saja yang tampil. Yang anggota-anggota biasa departemen tidak ikut serta. Kenapa? Karena mereka udah merasa, oh Permira Pusat ternyata seperti ini. Udah, karena tidak ada yang merangkul. Karena tidak ada yang melakukan pendekatan secara personal gitu loh. Di sini sebenarnya tugasnya lebih ke kepala departemen masing-masing ya. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalnya kita sendiri BPH ngurusin satu-satu gitu mungkin agak susah. Ya, bisa, cuman agak susah. Dan kalau misalnya dari kepala departemennya sendiri udah mulai bisa merangkul anggotanya, ayo yuk ikut kumpul nih, ada acara nih Permira Pusat. Ayo yuk kerjain ini, ayo bareng-bareng gini. Maka di situ akan terjadi yang namanya akan terjadi apa ya namanya istilahnya? Istilahnya ada yang namanya satu sinergian gitulah, ke satu pemahaman, rasa segan, akhirnya di situ ya kita bisa bersatu gitu loh. Di situ kita bisa menyelaraskan opini, menyelaraskan ide juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kemajuan berorganisasi tersebut gitu loh. Organisasi di sini dalam tanda kurung tanpa paksaan gitu loh. Jadi dari hati gitu loh. Jadi nggak peduli kita istilahnya mau semi otoriter, mau demokratis. Tapi kalau misalnya semuanya udah timbul dari hati, ya kita tinggal bantu ya ini, ayo ini belum dikerjain loh. Oh iya maaf, ntar kerjain lah. Ayo bantu nggak kayak gitu. Jadi waktu sudah habis. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan akhir dari tim kontra. Waktu 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Kita dari tim kontra ingin menyampaikan argumen terakhir kita. Kami bukan begini. Tema kita adalah penguatan internal. Kami bukan kontra tentang penguatan internal ini sendiri, tapi kami lebih konsentrasi atau fokus kepada metode yang diberikan untuk menguatkan internal ini. Yang menurut kami sampai sekarang belum terjawab dari tim Alfa dan Aska, karena kalian malah seolah-olah menyalahkan individunya karena terlalu bermain hati dan baperan dan lain-lain. Bermain hati dan baperan dan lain-lain. Menurut saya tidak menyalahkan individu dalam satu organisasi, karena kita organisasinya skala besar. Jadi pentingnya di sini adalah kami dari tim kontra ingin menyampaikan suatu quotes dari Kakuzo Okakura. The art of life is a constant readjustment to our surroundings. Jadi menurut kami adalah ketika kita masuk ke dalam organisasi, setiap kita individu ada yang namanya readjustment atau adaptasi. Secara otomatis, secara naluriah, ketika kita masuk ke dalam organisasi, kita mengerti, menempatkan diri kita, dan tahu menganalisis apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan kita. Tidak tepat rasanya apabila kita terlalu fokus kepada individu sendiri, karena ini namanya sudah organisasi, yang artinya opini saya tidak penting, opini bersama yang penting. Kalau dikatakan tadi penguatan internal yang dikatakan tadi demokratis lah, semi otoriter lah, itu tidak penting, harus bermain hati seolah-olah kita ini apa ya, dalam romansa kantor gitu. Kayaknya setiap hati itu harus diperhatikan gitu, jadi bawaannya baperan gitu. Nggak boleh terlalu baperan juga. Gimana kalau misalnya setiap saat kita baperan, ada hal yang misalnya nyelekit dikit atau yang merasa disindir atau apa segala macam, maka makin sering terjadi gesekan antara setiap individu itu. Jadi menurut saya semuanya ada yang namanya takaran cukup gitu. Jangan terlalu tahu banyak, terlalu tahu berlebihan. Karena semakin kamu tahu berlebihan, maka akan semakin menyeramkan. Lebih baik takarannya itu semuanya cukup.
Jadi penguatan, maksud saya gini, kalau misalnya kita saat ini rapat, bukan berarti kalau rapat terus-menerus itu internal kita nggak kuat, bukan itu. Tapi dari rapat-rapat tersebut kita semakin tahu bagaimana pola pikir anggota kita satu sama lain, kebiasaannya satu sama lain dari cara bagaimana dia berpendapat. Dan saya cukup setuju dengan pendapat Impro yang mengatakan bahwa melibatkan anggota masing-masing. Yang artinya di dalam penguatan internal itu perlu adanya keterlibatan. Jadi ketika kita melibatkan anggota kita satu sama lain, terciptalah yang namanya organisasi yang sempurna yang seperti kita dambakan tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan blunder dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih dengan tersampaikannya closing atau kesimpulan dari tim kontra mengakhiri debat kita pada hari ini. Dari teman-teman semua bisa lihat bahwa semua argumentasi di sini bukan hoax, cuman argumentasi ini hanyalah argumentasi sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan ya begitulah adanya organisasi Permira saat ini. Namun dengan argumentasi-argumentasi tadi membuka jalan kita untuk menjadi organisasi yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, saya moderator hari ini undur diri. Sampai jumpa di debatin aja selanjutnya. Saya Yuda Fajar Zulmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paka. Maka